Oke, Boomer. Halo Sobat Geosfer, bertemu kembali dengan saya Ruben Setiawan. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan istilah yang aku sebutin di awal tadi. Nah, lahirnya istilah Oke Boomer tersebut tak dapat dilepaskan dari fenomena geografi sosial yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Mau tahu fenomenanya seperti apa dan bagaimana istilah tersebut bisa lahir? Langsung simak kajiannya berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penyebab baby boom atau ledakan penduduk dan munculnya istilah Oke Boomer, kita perlu memahami 4 generasi utama pada akhir abad ke-20. 4 tipe generasi tersebut yaitu baby boomer yang lahir pada periode 1945 hingga 1960, generasi X yang lahir pada periode 1961 hingga 1980, generasi Y yang lahir pada periode 1981 hingga 1995, dan yang terakhir adalah generasi Z yang lahir setelah tahun 1995. Lalu, apa yang menyebabkan ledakan penduduk atau baby boom pada tahun 1950-an tersebut? Setelah Perang Dunia Kedua selesai, negara-negara di dunia mulai membangkitkan ekonominya yang hancur oleh keganasan perang. Pada masa inilah terjadi peningkatan angka kelahiran, fertilitas, dan menurunnya umur perkawinan karena adanya sebuah anggapan bahwa keadaan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua sudah lebih baik untuk membangun keluarga. Berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh National Bureau of Economic Research di Amerika Serikat, membuktikan bahwa pada tahun 1957, angka total fertilitas di Amerika Serikat mencapai puncaknya sebesar 3,8, tertinggi sepanjang abad 20. Hal ini juga menjadi sebuah titik balik baru pada persaingan ideologi antara blok barat dan blok timur. Persaingan ideologi tersebut timbul menjadi sebuah perang proksi yang bertujuan memperebutkan dukungan dan pengaruh sebanyak-banyaknya ke negara-negara yang belum menjadi blok ke dalam blok timur atau blok barat. Pada masa Perang Dingin tersebut, ada sebuah ketakutan yang terjadi di masyarakat di antara kedua blok tersebut, yaitu akan adanya domino efek atau jatuhnya kekuasaan ke tangan blok yang lain, sehingga propaganda ideologi baik komunis maupun kapitalis di dalam kedua blok tersebut sangat gencar dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemikiran atau pandangan dari kaum baby boomer tersebut cenderung kolot dan tidak terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang baru atau pemikiran-pemikiran yang dinamis. Oleh karena itu, muncullah sebuah istilah Oke Boomer untuk mengolok-olok kekolotan atau konservatifnya pemikiran para generasi baby boomer oleh generasi-generasi di atasnya. Kemunculan istilah tersebut di media sosial juga terbilang baru. Dilansir dari CNN Indonesia, istilah Oke Boomer pertama kali dilontarkan oleh Klaus Schwab, anggota parlemen Selandia Baru yang masih berusia 25 tahun pada 2019 ketika ia membalas politisi lain yang mengejeknya saat berpidato tentang perubahan iklim. Okay, Boomer. Pernyataannya yang satir itu terekam dalam video yang kemudian populer dijadikan meme bertema pandangan orang tua yang kolot kepada anak muda. Namun, penggunaan sebuah makna yang terkandung dalam istilah Oke Boomer sebenarnya sudah sangat lama diungkapkan, jauh sebelum internet ditemukan untuk menyindir para generasi baby boomer yang tak dapat fleksibel mengikuti perkembangan zaman, baik dari segi pemikiran ataupun perbuatan. Hanya saja, kata atau istilah Oke Boomer tersebut belum lahir ketika internet buat. Kesimpulannya, perbedaan tersebut sangat wajar, mengingat para generasi baby boomer ini lahir pada zaman ketika belum terbukanya informasi secara masif di seluruh dunia. Namun, ketidakterbukaan ini hendaknya jangan menjadi hambatan bagi sebuah alergi pada peradaban untuk maju dan mengembangkan dirinya dalam masyarakat, sehingga jangan sampai sebuah peradaban atau masyarakat jatuh dalam keterpurukan akibat kurang terbukanya atau kurang selektifnya pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, sekian dari video Geosfer Indonesia pada kali ini.
Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan salam geosfer. Hai, terima kasih telah menonton video dari Geosfer Indonesia. Bantu channel ini berkembang untuk memberikan konten-konten yang edukatif dengan cara bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan like di bawah. Terima kasih.